Mu'alimah Reni Haspitayanti. Mu'alimah Hisma Dewi. Mu'alimah Duryana. Are you ready to study? Ready! So, jadi Zan! Anak-anak Mu'alimah, sebelum kita belajar, kita baca doa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni min ibadikas sholihin. Anak-anak Mu'alimah, hari ini kita menambah kosakata kita terlebih dahulu ya. Jangan lupa kosakatanya kita gunakan setiap hari, baik itu di rumah maupun di sekolah. Kosakata yang pertama adalah I want to drink. Ya, I want to drink. Saya mau minum. I want to drink. Saya mau minum. Kosakata yang kedua, I want breakfast. I want breakfast. Saya mau sarapan. Nah, kosakata yang ketiga, I want to wash my hair. I want to wash my hair. I want to wash my hair. Saya mau cuci tangan. I want to wash my hair. Saya mau cuci tangan. Nah, kosakata yang keempat, I want to pee. I want to pee. I want to pee. Saya mau pipis. I want to pee. Saya mau pipis. Kosakata yang terakhir adalah I want to poop. Ya, I want to poop. Saya mau buang air besar. I want to poop. Saya mau buang air besar. Nah, itu tadi anak-anak Mu'alimah kosakata kita pada hari ini. Dan jangan lupa digunakan setiap hari, baik itu di rumah maupun di sekolah. Belajar Syaqafatul Hayah untuk hari ini adalah kita akan belajar tentang sholat sunnah duha. Namun untuk anak-anak ketahui, sebelum kita nanti praktek sholat bersama mu'alim, perlu mu'alim sampaikan tentang syarat sahnya sholat. Perlu sekali anakku semua mengetahui tentang syarat sahnya sholat. Bagaimana supaya sholat kita sah, bagaimana harus tahu kita. Ada berapa syarat sah sholat? Coba nanti semuanya mu'alim sebutkan satu. Yang pertama adalah kita harus suci dari hadas kecil dan hadas besar. Apakah hadas kecil itu anak-anak? Hadas kecil adalah ketika terjadi keluarnya sesuatu dari kubul atau dubur. Kubul jalan depan, dubur jalan belakang. Kubul keluar benda cair, belakang keluar benda padat atau benda gas. Paham anak-anak? Nah, itulah hadas kecil. Ya. Maka kalau hadas kecil itu mewajibkan wudhu. Kemudian apa hadas besar? Hadas besar adalah sesuatu yang mewajibkan
mandi, ya. Tapi mandi bukan mandi biasa, mandi wajib namanya, yaitu membasahi seluruh badan dari ujung rambut sampai ujung kaki, ya. Itu namanya mandi wajib karena dosa. Baik. Jadi pertama apa tadi? Suci dari hadas kecil dan hadas besar. Yang kedua, suci badan kita, pakaiannya, dan tempatnya sholat dari najis. Kalau kita mau sholat semua harus fresh, suci semuanya, bersih. Badannya suci, pakaiannya suci, tempatnya sholat juga harus suci. Misalkan pakai sajadah, maka sajadahnya harus suci. Suci dari apa? Suci dari najis. Misalkan najis, ya nak ya, pipis kita najis. Misalkan kena ciri ayam, najis, ciri kita najis. Itu contoh benda najis. Darah, nanah najis. Contoh najis, ya. Maka badan, pakaian, dan tempat sholat harus bersih, suci dari najis. Yang ketiga, menutup aurat. Apakah aurat itu, anak-anak? Aurat itu adalah sesuatu yang ketika dinampakkan tak layak, tak boleh, memalukan. Nah, itu sesuatu yang tak layak dinampakkan, tak boleh dinampakkan, tak boleh dibuka. Kalau dibuka bagaimana? Dosa. Aurat, ya. Nah, gimana auratnya laki-laki ketika sholat? Auratnya laki-laki ketika sholat adalah mulai pusat, atas pusat ini sampai lutut. Pusat tak boleh nampak, lutut tak boleh nampak. Ini aurat laki-laki ketika sholat. Nah, mana aurat perempuan? Aurat perempuan adalah seluruh badan, mulai ujung rambut sampai ujung kaki tak boleh nampak, kecuali muka atau wajah dan kedua telapak tangan. Maka anakku semua kalau pakai mengkena hati-hati, pakai mengkena yang bagus, jangan sampai rambut kepala kita nampak. Ini perempuan kalau nampak rambut begini tak boleh, harus tertutup sampai dagu sini, tak boleh nampak. Lehernya pun tak boleh nampak. Perempuan, tangan harus sampai pergelangan. Nah, tak boleh nampak pergelangan ke atas, tak boleh nampak, ya. Jadi yang boleh nampak apa perempuan? Wajah dan kedua telapak tangan. Oke. Selanjutnya yang keempat adalah menghadap kiblat. Kemana menghadap kiblat itu? Menghadap kiblat adalah ke arah Ka'bah. Tahu anak Ka'bah? Di mana Ka'bah? Ka'bah itu sebuah bangunan. Sebuah bangunan yang tepatnya ada di kota Mekah, di Saudi Arabia. Bangunan kotak berwarna hitam dinamakan Ka'bah. Itulah arah kiblat seluruh umat Islam ketika mereka melaksanakan atau mendirikan sholat. Jadi yang keempat menghadap kiblat. Dan yang kelima adalah sudah masuk waktu sholat. Otomatis kalau belum masuk waktu sholat, maka ketika yang akan dilakukan adalah sholat-sholat yang sudah ditentukan waktunya, maka harus take waktunya. Sudah masuk waktu atau belum? Baik anakku semua, itu beberapa syarat sholat. Jadi ada berapa syarat sholat anak? Ada 5. Khomsatun. Ada berapa? 5. Hafalkan bagus ya. Baik anak-anakku, setelah kita mengetahui syarat-syarat sholat, juga wajib kiranya kita mengetahui tentang rukunnya sholat. Ya, jadi rukun itu pokok. Sesuatu yang pokok itu harus dilengkapi. Kalau tidak dilengkapi tak sempurna, sehingga tak sah sholatnya ketika rukunnya tidak dilaksanakan. Baik, ada berapa rukun sholat? Rukun sholat itu anak-anak semua ada 13. Ya, ada berapa anak-anakku? 13.
Salah sata asyara. Salah sata asyara 13. Yang pertama adalah niat. Seperti pernah saya sampaikan kan, di mana letaknya niat? Niat tempatnya ada di dalam hati, ada di dalam hati. Nah, lafadznya niat seperti apa? Lafadznya niat tergantung niat sholat apa yang kita lakukan. Kalau yang kita lakukan sholat sunat duha, maka niatnya adalah sholat sunat duha. Usolli sunatul duha rakaataini mustaqbilal qiblati ada alillahi ta'ala. Ini lafadznya niat. Sedangkan tempatnya niat, membaca niat itu ada di dalam hati. Yang kedua, apa rukunnya? Yaitu berdiri bagi yang mampu dalam sholat fardu. Kalau sholat fardu, ya wajib berdiri bagi yang mampu. Kalau tak mampu bagaimana? Boleh duduk. Nah, boleh sholat sambil duduk. Duduk kan? Kalau tak pandai duduk, tidur miring. Ini sholatnya begini, tidur miring. Nah, ini kan? Nah, ini. Nah, kalau tak mampu tidur miring, terlentang. Nah, nih, sholatnya seperti ini. Nah, terlentang. Tak mampu ngapa-ngapain sekarang. Berdiri tak pandai, duduk tak pandai, terlentang tak pandai. Sudah tak apa-apa lagi, tak mampu lagi apa-apa. Disolati. Mau anak-anak disolati? Nah, sebelum kita disolati, maka sholatlah kita dulu. Jangan sampai kita meninggalkan sholat. Paham tuh? Nah, ini penting nih. Pesan untuk malim pertama. Juga pesan untuk anak-anakku semua. Ya, berdiri. Yang ketiga apa anak-anakku? Takbiratul ihram. Seperti apa takbiratul ihram? Yaitu kita membaca takbir Allahu Akbar. Takbir yang pertama dalam sholat namanya takbiratul ihram. Kemudian yang keempat adalah membaca Fatihah atau membaca suratul Fatihah. Yang kelima, rukuk beserta tumakninah. Rukuk beserta tumakninah. Rukuk beserta tumakninah. Apa tumakninah itu? Tumakninah itu adalah tumakninah itu diam sejenak, ya. Diam sejenak. Sekedar kita membaca subhanallah lamanya. Artinya apa? Dengan tumakninah itu artinya kita menenangkan diri setelah rukuk, tenang dulu. Nah, tenang, baru kita membaca subhanallahil azim. Nah, jeda antara rukuk dengan i'tidal namanya tumakninah. Nah, yang kelima, i'tidal. Apa i'tidal nana? I'tidal itu bangun dari rukuk. Nah, ini rukuk. Nah, ini i'tidal. Sami Allahu liman hamidah. Nah, ini i'tidal, ya, i'tidal. Selesai i'tidal. Nah, apa bacanya i'tidal? Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'd. Beserta tumakninah. Jadi bacaan-bacaan dalam sujud, bacaan i'tidal, bacaan rukuk itu namanya jeda ketika kita tumakninah. Ya, maka sholat tidak boleh cepat. Yang ketujuh adalah sujud 2 kali. Sujud 2 kali beserta tumakninah. Ya, sujudnya 2 kali beserta tumakninah. Ya. Berapa kali sujud anak-anak? Setiap rakaat sujudnya 2 kali plus tumakninah. Tumakninah wajib. Tumakninah itu tenang ketika kita melakukan rukuk, sujud, i'tidal. Rukuk, i'tidal, sujud, tenang. Tidak perlu cepat-cepat. Ya. Yang kedelapan, duduk di antara 2 sujud. Kalau sujud 2 kali tadi, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Duduk di antara 2 sujud beserta tumakninah. Tumakninah juga di sini ya. Kemudian sujud lagi. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya. Duduk di antara 2 sujud. Duduk di antara 2 sujud beserta tumakninah. Yang kesembilan adalah duduk tasyahud akhir atau duduk tahiyat akhir. Yang ke-10 membaca tasyahud akhir atau tahiyat akhir. At-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatun lillah sampai innaka hamidum majid. Nanti akan mengalami praktekan nanti kan. Itu bacaannya.
Selesai membaca tahiyat yang ke-10, kemudian yang ke-11 sekarang apa? Yang ke-11 adalah membaca sholawat kepada Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sempurnakan lebih bagus. Kama shollaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ini sempurnanya. Baik. Yang ke-12 membaca salam yang pertama. Jadi salam itu wajibnya 1 kali. Yang kedua sunnah. Tapi ingat, walaupun sunnah bukan berarti tak penting. Walaupun sunnah itu penting dilakukan. Untuk apa? Untuk menyempurnakan yang wajib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ke kanan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru yang kedua ke kiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terakhir yang ke-13 adalah tartib, berurutan, mulai dari niat, berdiri, takbiratul ihram, sampai salam, harus berurutan sesuai dengan aturan fikih yang sudah kita pelajari. Ya, semoga anak semua paham. Nanti kita mulai praktekkan, kita nggak bagus. Baik itu, mulai praktek sholat sunnah duha. Mualim baca keras-keras biar anak-anak semua tahu. Renggangkan sedikit kakinya, cukuplah nanti untuk duduk. Jangan terlalu rapat, jangan terlalu lebar pula, ya. Renggang, pas, renggang, pas duduk nanti ya. Baik. Usolli sunnat duha rak'ataini mustaqbilal qiblati ada'an lillahi ta'ala. Allahu akbar. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lah. Wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka 'ailan fa'aghna fa ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Allahu akbar. Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Sami'allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'd. Allahu akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi.
Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Allahu akbar. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Allahu akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al 'usri yusra inna ma'al 'usri yusra fa idza faragta fanshab wa ila rabbika farghab. Allahu akbar. Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Sami'allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'd. Allahu akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Allahu akbar. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Allahu akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Allahu akbar. At-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis shalihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Assalamu alaikum warahmatullah. Assalamu alaikum warahmatullah. Baik anak-anak semua, kalau sudah selesai sholat, kita lanjutkan dengan doa dengan khusyuk. Kalau berdoa tidak boleh main-main, yang khusyuk. Karena berdoa itu kita memohon kepada Allah. Harapan kita adalah doa kita diijabah, dikabulkan oleh Allah.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna duha'a duha'uka wal baha'a baha'uka wal jamala jamaluka wal quwwata quwwatuka wal qudrata qudratuka wal ismata ismatuka. Allahumma in kana rizqi fis sama'i fa anzilhu wa in kana fil ardi fa akhrijhu wa in kana mu'assiran fa yassirhu wa in kana ba'idan fa qaribhu wa in kana qalilan fa kaththirhu wa in kana haraman fa tahhirhu bihaqqi duhaika wa bahaika wa jamalika wa quwwatika wa qudratika birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak mu'alimah semuanya, pada hari ini kita akan murojaah hafalan kita, yaitu surat An-Naba. Nah, untuk anak-anak mu'alimah semuanya, ayo kita murojaah bersama-sama, yaitu surat An-Naba. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun anin naba'il azim alladzi hum fihi mukhtalifun. Kalla saya'lamun. Thumma kalla saya'lamun. Alam naj'alil arda mihada wal jibala autada wa khalaqnakum azwaja wa ja'alna nawmakum subata wa ja'alna al-laila libasa wa ja'alna an-nahara ma'asha wa banayna fawqakum sab'an sidada waja'alna sirajan wahaja wa anzalna minal mu'sirati ma'an sajjaja linukhrija bihi habban wa nabata wa jannatin alfafa inna yawmal fasli kana miqata yawma yunfahu fis-sur
فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر
Shadaqallahul azim. Nah, baiklah anak-anak mualimah, pelajaran selanjutnya adalah sains Quran atau Iqra atau mengaji. Bacaan panjang. Nah, anak-anak mualimah, di kelas 2 semester 1 ini kita masih fokus membahas tentang mat. Apa itu mat? Mat adalah bacaan panjang. Jadi, di kelas 2 anak-anak mualimah harus lancar, harus bisa membedakan mana bacaan yang mat atau mana bacaan yang dipanjangkan atau mana bacaan yang bukan mat atau tidak boleh dipanjangkan. Nah, ada 3 huruf di dalam Al-Quran yang harus kita baca panjang. Yang kalau kita bertemu 3 huruf ini di Al-Quran atau di Iqra, wajib kita panjangkan. Apa saja 3 huruf itu? Yang pertama adalah alif. Alif tidak berbaris. Alif tidak berbaris. Ingat ya, yang namanya alif tidak berbaris. Yang kedua, yang harus dibaca panjang kalau bertemu di Al-Quran adalah ya sukun atau ya mati. Yang kedua adalah ya sukun atau ya mati. Kenali tandanya ya sukun atau ya mati. Huruf ketiga yang kita baca panjang, yang bacanya dipanjangkan adalah waw sukun atau waw mati. Minggu kemarin kan kita sudah belajar tentang yang alif. Kalau ada fathah, huruf yang berbaris fathah bertemu dengan alif maka dipanjangkan. Contohnya di sebelah ini. Lalu minggu ini kita akan belajar huruf yang kedua, yaitu ya sukun atau ya mati. Ya sukun atau ya mati dibaca panjang jika di sini ada contohnya. Ada huruf yang berbaris kasroh atau berbaris bawah, barisnya di bawah hurufnya, bertemu dengan ya sukun atau ya mati, maka huruf itu dibaca panjang. Nah, contohnya ada di Iqra 3 halaman 77 dan 78. Mari kita baca bersama-sama. Nah, mari kita buka Iqra-nya atau tabletnya Iqra 3 halaman 77. Nah, ini ada contohnya. Yang pertama, ada huruf ji bergaris bawah atau kasroh bertemu dengan ya sukun atau ya mati. Maka ji yang kedua kita baca panjang. Sedangkan ji yang pertama kita baca pendek. Ini kan ada tandanya warna merah, tapi tidak boleh terfokus kepada warnanya. Tapi fokuslah kepada ya sukun di sebelah kasroh. Mari kita baca bersama-sama ya. Ji, ni, Lili, Fifi. Nah, sebenarnya Iqra atau Al-Quran tidak boleh dicoret pakai pena. Kalau pakai pensil dicoret sementara tidak apa-apa, tapi nanti dibersihkan lagi atau dihapus lagi. Nah, lalu ada pelajaran yang minggu kemarin yaitu fathah bertemu dengan alif. Maka dibaca panjang. Fa'ala. Nah, kalau di contoh yang ini ada ya sukunnya dan ada alifnya. Dua-duanya ada. Mari kita baca bersama-sama. Fi'ala. Nah, ini ada alifnya nak ya. Fi'ala. Qatala. Ini semua bacaannya panjang. Qitala.
harus tepat panjang pendeknya. Makanya mengaji tidak boleh terburu-buru. Kita lanjutkan yang di bawah ya. Baswiro, baswiri, qadiro, qadiri, sami'a, sami'i, hakima, hakimi, bashiro, nadhiri, kabiri, soghiro. Bacaan yang pendek, bacalah dengan betul-betul pendek. Nah, kalau yang pendek nggak boleh kita panjang-panjangkan. Yang panjang harus kita panjangkan. Kalau tidak, nanti kita bisa berdosa. Kita baca sama-sama ya, nak. Khashi'a, khashi'ina, khashi'ati, so'ima, khadi'ina, soghiraka, hafizo, hafizina, hafizoti, zabaniyati, la azida. Nah, ini ada alifnya namun ada baris. Jadi di sini jadi a dia, nak. La azida. Jangan terkecoh ya. Kalau di sini tidak ada fathahnya, dia jadi alif tanpa baris. Bacanya jadi lazida. Namun karena ada baris fathah, maka dibaca la azida. Talibina, sodaqo, sodiqina, sodiqoti, hadoro, hadirina, hadiroti, la'iba, la'ibina, la'ibati. Nah, begitulah cara membaca mat yang ya sukun atau ya mati. Sering-sering diulang-ulang di rumah ya, nak ya. Anak-anak mualimah, hari ini kita belajar tentang pengurangan ya. Nah, sebelum kita memasuki ke dalam pengurangan bersusun panjang dan pengurangan bersusun pendek, anak-anak mualimah perhatikan dulu cara pengurangan berikut ini ya. Nah, yang pertama adalah 9 dikurang 5. Nah, bagaimanakah cara menguranginya? Nah, sekarang mualimah akan mengajarinya pengurangan menggunakan tangan ya. Jadi anak-anak mualimah tidak perlu lagi menggunakan sempoa. Nah, coba perhatikan baik-baik. Oke? Boom ya. Kita mulai ke contoh yang pertama. Yang pertama adalah 9 dikurang 5. Nah, bagaimanakah caranya 9 dikurang 5? Nah, perlu anak-anak mualimah ingat, di dalam pengurangan yang perlu kita ingat adalah
adalah angka yang paling kecil, ya. Nah, 9 dikurang 5, berapakah angka yang terkecil? Nah, angka yang terkecil adalah 5, ya. Angka yang terkecil adalah 5. Nah, sekarang kita kurangi 9 dikurang 5. Yang perlu anak-anak Mualimah ingat adalah angka terkecil. Ya, kita hitung. Setelah 5, 6, 7, 8, 9. Nah, maka kita mendapatkan jawabannya. Yuk, kita hitung. 1, 2, 3, 4. Jadi jawabannya adalah 4, ya. Jawabannya adalah 4. Nah, kita lihat contoh selanjutnya. Ya, siapkan jari-jarinya. Nah, sekarang 13 dikurang 5. Ingat, yang perlu kita ingat atau yang perlu kita simpan adalah angka terkecil. Nah, berapa angka terkecilnya? Ya, 13 dikurang 5. Angka terkecilnya adalah 5, ya. Angka terkecil adalah 5. Yuk, kita siapkan. 5. Setelah angka 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Nah, kita sudah menemukan jawabannya. Yuk, kita hitung sama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Iya, jawabannya adalah 8, ya. Baik, contoh yang ketiga, ya. 16 dikurang 8. Nah, yuk kita siap-siapkan jarinya. Nah, 16 dikurang 8. Bagaimana anak-anak Mualimah tadi? Yang perlu diingat adalah angka terkecil. Angka terkecil adalah angka 8, ya. Angka terkecil adalah angka 8. Yuk, 8-nya kita simpan. Setelah 8 ada angka 9. Ya, setelah angka 8 ada angka 9. Yuk, kita hitung sama-sama. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, ya. Maka kita telah memperoleh jawaban. Berapa jawabannya? Yuk kita hitung sama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, ternyata jawabannya juga 8, ya. Ternyata jawabannya juga 8. Yuk, selanjutnya adalah 12 dikurang 5. Ayo, siapkan jari-jari anak Mualimah terlebih dahulu. 12 dikurang 5, ya. Seperti yang Mualimah jelaskan tadi, yang perlu kita simpan adalah angka terkecil. Berapa angka terkecilnya anak-anak Mualimah? Ya, angka terkecilnya adalah 5, ya. Nah, yuk kita simpan 5. Setelah angka 5, angka berapa? 6. Nah, kita hitung sama-sama. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ya, kita telah menemukan jawabannya. Yuk, kita hitung sama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jawabannya adalah 7, ya. Nah, bagaimana anak-anak Mualimah?
Mudah bukan? Sering-sering dilatih di rumah ya, biar kita semakin pintar. Anak-anak Malima, hari ini kita belajar matematika ya, tentang pengurangan. Kemarin kita sudah belajar tentang penjumlahan. Nah, sekarang kita akan belajar tentang pengurangan cara panjang dan pengurangan cara pendek. Perhatikan contoh soal berikut ini ya. Nah, yang pertama, soal yang pertama ya, kapur tulis ada 242 ya. Kapur tulis ada 242 batang. Kapur tersebut sudah dipakai sebanyak 38 batang. Nah, kapur tersebut sudah dipakai. Kalau sudah dipakai, berarti kapurnya berkurang ya. Kalau sudah dipakai, berarti kapurnya berkurang sebanyak 38 batang. Berapa sisa kapur yang belum dipakai? Nah, berapakah sisa kapur yang belum dipakai? Nah, coba perhatikan penjelasan Mualimah berikut ini ya. Yang pertama ada cara panjang dan yang kedua ada cara pendek. Nah, coba perhatikan terlebih dahulu cara panjang. Cara panjangnya tadi kapurnya ada 242 ya. Dipakai sebanyak 38. Nah, seperti yang telah Mualimah jelaskan kemarin, jika cara panjang kita harus menguraikan terlebih dahulu ratusan, puluhan, dan satuannya ya. Nah, kita awali dengan ratusan. 2 adalah 200 ya. Kemudian 4 adalah 40 dan 2 adalah satuan. Tulis 2. Selanjutnya 38 ya. Coba anak-anak Mualimah perhatikan, di sini cuma ada puluhan, tidak ada ratusan ya. Jadi anak-anak Mualimah jangan salah ya. Jika hanya ada puluhan, maka angka 38
Lanjut, karena di sini tidak ada pengurangan, maka 200 langsung kita turunkan. Nah, paham Rena? Nah, selanjutnya langsung kita tulis seperti biasa, seperti penjumlahan kemarin, 200 kita tulis angka, oke, angka 2. 200 itu kita tulis angka 2. 0 dan selanjutnya 4. Nah, maka kita mendapat hasil 204. Bagaimana anak-anak melima? Paham? Selanjutnya cara pendek, ya. Cara pendek, kita masih menggunakan contoh soal ini. Berapa? 242 kita kurangi dengan 38. Ingat ya anak-anak, 3 ini adalah puluhan, 3 ini adalah puluhan, maka kita harus meletakkan sejajar di angka puluhan. Mana angka puluhan? Ya, angka puluhan ada di angka 4, ya. 38. Ya, anak-anak melima, jangan sampai salah. Ya, jika soalnya diawali dengan puluhan, maka ketika kita ingin mengurangi, harus kita sejajarkan dengan puluhan. Oke? Nah, kita lanjut. Sama seperti tadi, cara panjang. Ya, 2 tidak bisa kita kurangi dengan 8. Berarti gimana? Kita pinjam. Kita pinjam di angka 4. Kita tulis 2-nya. Nah, ya. Karena kita ingin meminjam di sini 1, maka 1-nya kita tulis di sini. Nah, menjadi 12. Karena 4 sudah dipinjam 1, dipinjam atau sama artinya dibuang, ya, dipinjam, maka dia menjadi angka 3 karena sudah dipinjam. Makanya kita hilangkan. Lanjut, 12 dikurang 8. Berapa 12 kurang 8? 4. Nah, 3 dikurang 3, 0. Lanjut, 2, langsung kita turunkan. Nah, jawabannya adalah 204. Maka sama jawabannya dengan cara panjang, yaitu 204. Nah, anak-anak melima akan memberikan 2 contoh berikutnya. Perhatikan dengan baik ya. Nah, di sini ada 456 dikurang 272, ya. Nah, kita langsung menguranginya. Jangan sampai lupa, jika kita ingin mengurangi, kita mulai dari angka satuan, ya. 6 dikurang 2. Berapa 6 dikurang 2? Ya, 6 dikurang 2 adalah 4. Ya, 6 dikurang 2 adalah 4. Selanjutnya 5 dikurang 7. Nah, apakah bisa 5 dikurang 7? Tidak bisa, karena 5 lebih kecil daripada 7. 5 lebih kecil daripada 7. Maka caranya kita harus meminjam. Nah, bagaimana caranya meminjam? Seperti penjelasan melima tadi, 5 kita naikkan, kita pinjam di angka 4, kita pinjam 1 di angka 4. Artinya kita letakkan di sini. Ya, namanya kita coret.
biar anak-anak mualimah makin paham ya. Selanjutnya 724 kita kurangi dengan 382 ya. Yang pertama kita mulai dari satuan. 4 dikurang 2 berapa anak-anak mualimah yang kita pelajari tadi? Nah, ikuti cara yang telah mualimah ajari tadi ya. 4 dikurang 2 adalah 2 ya. 4 dikurang 2 adalah 2 ya. Selanjutnya 2 dikurang 8. Bisa 2 dikurang 8 anak-anak mualimah? Tidak bisa, karena 2 lebih kecil daripada 8. 2 lebih kecil daripada 8. Bagaimana caranya? 2 kita pinjam. Nah, 2-nya kita pinjam di angka 7. Tambahkan 2, kita pinjam 1 di angka 7. Tulis. Ya. Menjadi 12 ya. 2-nya kita coret. Nah, silang. Ini tadi telah kita pinjam 1. Maka 7 dikurang 1. Berapa 7 dikurang 1 anak-anak mualimah? Ya, 7 dikurang 1 menjadi 6. Dan 7-nya kita coret ya. Tinggal kita jumlahkan. Tinggal kita kurangi. Ya, 12 dikurang 8. Berapa 12 dikurang 8? Nah, 12 dikurang 8 adalah 4. Nah, ya 12 dikurang 8 adalah 4. 6 dikurang 3 berapa? Ya, 6 dikurang 3 adalah 3. Nah, itu tadi anak-anak mualimah penjelasan tentang pengurangan. Jangan lupa sering-sering dilatih di rumah ya. Karena matematika kuncinya kita harus sering-sering berlatih.